di 2 menit awal karena sepertinya untuk early game Geek Farm sangat amat galak di sini. Ya, mereka harus bisa memaksimalkan si early-nya. Mereka udah punya lane slot. Mereka punya Baxia juga yang cepat rotate-nya. Seandainya dia cepat untuk clear lane, di XP-nya langsung bisa nge-backup juga ke arah jungler, nyerang ke purple buff atau bahkan ke orange buff. Betul. Dan gak cuma itu aja, ada Beatrix. Ada Beatrix, Chow, Ini juga Julian bakal level 3 langsung gas aja. Bisa langsung melakukan teamfight di level yang ketiga dan sesaat lagi kita akan memasuki lane of dawn. Inilah dia game pertama dari Best of 3 Series FPL Arena. Tunjukkan semangat kalian untuk pertandingan luar biasa ini, Geek Farm melawan Alter Ego. Tentunya dengan sistem Best of 3 Series, 10 hero sudah diamankan. Dan langsung kita menuju kepada game pertama, inilah dia Geek Farm versus Alter Ego. Oke, kita akan melihat kali ini game yang pertama, terutama untuk Alter Ego sendiri. Seperti apa permainan yang bakal mereka bawa. Tadi kita sempat bahas juga dari segi draftnya, early yang kuat banget. Ini bisa banget diamankan oleh Alter Ego. Tapi dengan adanya Baloyski yang masih harus diperhatikan, mungkin bakal banyak gangguan yang masuk karena Sally Boy. Oke, masih coba untuk main aman dan bahkan ada sedikit gangguan aja. Orange buff, seperti yang udah tadi sempat kita mention bahwa untuk berhadapan dengan Fanny akan lebih secure kalau kita langsung objektif ke orange buff. Tapi Baloyski dalam ancaman flicker pun sudah digunakan. Tapi Hans jump in ke depan. Leo Murphy masih level yang pertama, belum punya Shunpo. Mencoba untuk menghindari semua setup yang sudah dimainkan. Tapi Baloyski di cancel begitu saja. Dan untuk sekarang Tahan dulu teman-teman, karena ada sebuah recall yang di cancel di menit awal tadi. Ya, tapi kalau kita lihat memang pergerakan di awal ya, di orange buff, di early itu lane slotnya dari Sally Boy langsung ditemani. Ya, karena mau nggak mau sih, biar cepat untuk amanin orange buff-nya, biar nggak terlalu cepat juga dari Fanny. ada Iron ke Hook, sana. ada Iron Hook juga, jangan lupa. Itu bisa ngereset dan memperlama, walaupun tadi udah sempat kelihatan bagaimana Sally Boy harus sedikit ada effort lebih ketika dia menghadapi Rock Ursa karena sempat kereset. Ya. Dan mau nggak mau akan sedikit membeli waktu di sini untuk teman-teman dari Alter Ego dan Sirpai. Paling langsung nge-backup sih tadi, buat bisa cepat kan. Ya. Lebih cepat lagi buat dapetin orange buff-nya. Tapi kayak early yang masih oke, masih saling tarik ulur juga. Tapi bahkan kalau kita ngelihatnya dari Baloyski tadi hampir pick off juga dia. Hampir ya. Masalah utamanya adalah flickernya. Itu mahal banget gak sih? Apalagi kita 120 ngomongin soal 120 second. Oke, kalau misalkan dia menggunakan block yourself together, dimana itu adalah emblem support yang meminimalisasi dari segi cooldown flickernya. Namun untuk nanti di menit yang kedua, otomatis dia lebih jaga posisi. Ingat, di menit yang kedua rata-rata roamer belum memiliki ultimate, belum memiliki bloody hunt, dan dia bakal main jarak jauh. Berarti dia bakal memanfaatkan Iron Hook hanya untuk secure di area objektif turtle. Tapi masalah utamanya adalah junglernya bukan jungler tank. Itu adalah jungler Fanny Assassin, yang dimana otomatis dia harus lebih menjaga posisi daripada nantinya dia terpick off. Dan mengingat Fanny-nya tadi dari Hans itu ngambil purple buff dulu, mau apa? Ngambil purple buff duluan, otomatis nanti di menit yang kedua tidak akan ada purple buff terlebih dahulu. Ya. Tapi bisa diganggu juga sebenarnya, karena dari Sally Boy dia belum ambil purple buff-nya. Ya. Jadi gangguannya harus bisa masuk. Oh, udah dapet dia. Oke, welcome back. Dan buat sekarang langsung Sally Boy-nya bergerak ke area yang berlawanan. Hans-nya masuk level 2 dan bahkan mencoba untuk mengganggu dengan skill cable yang dia miliki. Energinya juga udah mulai habis. Langsung ada Void Crystal, flicker pun digunakan. Leo Murphy dalam ancaman, tapi ternyata buat sekarang Kadera langsung mengejar ke depan. Sally Boy mencoba untuk ngebadanin agar Leo Murphy masih bisa mundur ke arah belakang. Baloyski terjebak, ada chain, ada side, dan bahkan ada first blood dari Nino di area River bottom lane. First blood by South Galaxy Series. Kadera mungkin akan menyusul karena buat sekarang sprintnya sudah pop out dan 2 poin. Alter Ego langsung galak di early game. 2 poin di 2 menit pertama ini pasti akan menjadi hal yang sangat menguntungkan untuk Alter Ego Esports. Meskipun tadi kita sempat melihat Leo Murphy hampir bisa ditumbangkan dengan adanya damage yang begitu powerful untuk seorang Kadera. Tapi untuk saat ini semuanya akan reset karena Turtle pun udah mulai spawn di dalam Land of Dawn. Entah setup seperti apa yang akan dibuat oleh kedua tim. Yes, Udil bahkan bermain dengan tipikal hero yang bukan high ground untuk saat ini. Agak sedikit fresh aku melihatnya. Ketika dia menggunakan hero yang benar-benar mechanical play banget seperti Julian yang satu ini. Zoning out lagi dan lagi level yang dimiliki sama Leo Murphy udah mendapatkan level yang keempat. The Way of Dragon Ray di Turtle Lane by Samsung Galaxy Series juga sudah diamankan di menit yang kedua. Belum ada kontes yang pengen dibuka juga terlalu banyak oleh Geek sendiri. Mereka masih coba untuk meriset terlebih dahulu, dan ini dari segi emblemnya. Ini kalau misalkan kita menengok dari Hans, dia lebih berfokus kepada penetration, Om Wawa. Yes, dia punya penetration. Sedangkan ya, ini perbedaan antara Festival of Blood juga sih dengan Demon Slayer, dimana pastinya dari Sally Boy dia bakal jauh lebih cepat buat bisa dapetin
monster-monster di jungle. Tapi Leo Murphy ternyata tiba-tiba terpick off dengan steel cable dan real world manipulation yang dibuka. Elzura berada dalam posisi yang aman dan bahkan Chelly Boy memaksakan satu retribution karena dia tahu dia memiliki cooldown retribution dan itu membuat dia makin lebih mudah untuk melakukan pattern farming di early game. Oke, masih ada pergerakan lagi kali ini dengan adanya dua combo antara Franco, ada Eve juga bersama Fanny. Tapi lihat masih mencoba untuk melakukan pertukaran kali ini dari seorang Chelly Boy dan juga Nudil. Enhancement dibuka tapi Hans datang dengan steel cable-nya. Apakah bisa mendapatkan ke arah seorang Nudil? Tapi ternyata masih bisa dilepas terlebih dahulu. Malahan Nino yang fokus ke bagian bawah Kedera dalam ancaman dan bahkan Hans yang harus terjebak dan Hans hilang dalam sekejap. No way, Hans terlalu jauh mengejar Udil ketika Udil pun nge-pop up untuk dari segi sprintnya. Dan buat sekarang Chelly Boy langsung meng-engage karena Baloyski mendapatkan satu orange buff tanpa ada gangguan sama sekali. Baloyski dalam ancaman, Flicker pun langsung lagi dan lagi di-trigger oleh sosok dari Leo Murphy. Zoning out yang tidak main-main, mendapatkan satu platingan gold shield turret dari bottom lane. Dan bahkan di menit yang ketiga Nevin sudah hilang dari Geek Farm di arah bottom lane. Wow, ini cepet banget untuk bisa dapetin platingan, bahkan dapetin satu outer threat di bawah 5 menit yang pertama. Dan gak cuman dari zoning outnya aja, aku notice Nino punya positioning yang bagus banget ketika dia nge-zone out kaderanya juga supaya nggak ada backupan yang masuk ketika Hansnya jump in ke bagian depan. Tapi kita bakal balik lagi ke arah mid lane. Ya udah cukup padat juga ngelihat dari seorang Elzura masih coba untuk nge-clear ke arah wave minions ya. Turtle setup lagi. Ini objective play yang sangat luar biasa dengan keuntungan emblem jungle. War X bahkan sudah di tangan dari Chelly Boy. Iya, ini susahnya ya. Ketika kita melihat oke lah memang dari Demon Slayer udah di Yes. tapi itu hanya sebatas dari retribution-nya. Iya, persenan retribution. Benar, bukan karena dari 20% tambahan damage-nya juga. Dan Baloyski out of nowhere tiba-tiba langsung ditumbangkan lagi di bagian river. Ini udah mulai pelan-pelan harus lebih berhati-hati ketika mau masuk ke dalam area bush ya. Apalagi menengok dari teman-teman Alter Ego yang selalu trap, selalu ngecamp di area-area tertentu yang benar-benar langsung bisa di-follow up dengan cepat. Hans langsung terlihat di depan. Ada perbedaan 2 level di sini tapi Chelly Boy masih tetap mendapatkan satu momen untuk mencuri ke arah Skelizard-nya. Ya, stumbangnya Baloyski tadi juga berhubungan dengan Profesor KB yang tadi sempat mengatakan Flicker di awal tuh rugi banget. Ini ngebuat dia masih punya cooldown terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan Flickernya lagi. Dan sedikit fun fact tadi kalau misalnya dari Alter Ego Esports selalu memenangkan pertandingan melawan Geekfam dari season yang keempat bahkan. Dan mungkin kayak kita masih melihat lagi dari seorang Baloyski, Iron Hook-nya belum berhasil terconnect tapi masih ada peluang dari seorang Chelly Boy mencoba untuk memberikan gangguan sedikit ke area orange buff. Asli ini perannya Leo Murphy cuma bukain map. Habis itu Chelly Boy-nya datang. Dia coba untuk ngacak-ngacak di bagian jungle-nya agar Hans tidak bisa farming dengan bebas. Buat sekarang bahkan ada perbedaan yang stay di 2 level di menit yang kelima kali ini. Purple buff udah mulai di-engage kayaknya. Sirpai langsung bergerak dengan roda yang dia miliki mengincar ke Elzuli dan bahkan The Way of Dragon shock in. Baloyski tumbang dan ternyata retribution-nya lagi dan lagi akan diamankan oleh Chelly Boy. Hans tidak mendapatkan lagi purple buff di menit yang kelima. Rugi banget tapi untungnya masih ada retribution. Mungkin bisa saja dia mencoba melakukan pertukaran ke arah yang lainnya. Tapi untuk saat ini Kadera dalam ancaman juga mencoba untuk membuka ke arah Soundrose karena zoning out outer turret berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports. 2 outer turret namun masih ada movement manipulation yang akan coba untuk dibuka. Hans masuk ke bagian depan dan Cutthroat yang berhasil karena meskipun harus langsung ditekan dengan dirinya juga. Phantom Execution terbuka sedikit demi sedikit oleh Chelly Boy dan Luke dalam bahaya masih bisa mengalami Inferno juga beladihan yang pada karena seorang Chelly Boy. Covernya begitu baik dari Alter Ego Esports, double kill. Ayah udah berhasil mendapatkan double kill-nya. Dan bahkan lihat pertukarannya jadi 1 tukar 2 begitu saja. Hans tumbang, Baloyski tumbang. Sekarang pun Udil benar-benar langsung mengembalikan play yang dibuat oleh Geek Farm. Ya, kalau aku ngeliat di sini Kadira dia harus cepat untuk melakukan farming karena dari sisi Geek Farm sendiri mereka belum punya cukup damage. Dan di sini Alter Ego mereka langsung memancing untuk melakukan team fight. Mereka lagi unggul item. Dan ya, Yves bukan tipikal hero yang bisa langsung kasih burst damage seperti misalnya Farsha mungkin atau Lilia salah satunya dengan poking damage yang meledak. Dan buat sekarang Chelly Boy lagi dan lagi mengamankan secure objektif yang lebih pasti. 3 turtle untuk teman-teman Alter Ego. Lihat bagaimana sudah 4.000 gold leading. Bahkan Luke juga dalam ancaman untuk sekarang walaupun dia 50-50 untuk laning phase. Tapi buat sekarang Chelly Boy, what a movement. Sondros untuk menghindari Iron Hook yang sudah sangat on point dari Baloyski. Itu refleks yang benar-benar cepet banget. 1 turno saja bisa mengubah semua momen yang tadinya udah terkonsep terskenario dengan baik oleh seorang Baloyski. Cuma kali ini kita juga masih melihat dari Alter Ego Sports di area bawah terutama Nino berhasil mendapatkan inner turret bottom lane-nya. Ini benar-benar kenyang banget dari Alter Ego. Hampir di semua lininya dimakan habis-habisan dengan 1 dominasi saja di bottom lane. Tapi buat sekarang Kadera langsung heavy crossbow ke belakang.
Dia nggak mau untuk ngambil resiko daripada nanti dia terkena efek slow dan ada yang follow up dengan cepat seperti Udil salah satunya. Iya, Nino ini kalau kita lihat hero-nya dia udah cukup fight ya tadi. Dengan itemnya bahkan dia pakai Swift Boots. Ya. Bukan item sepatu yang biasanya ada defense-nya. Tuh. Ada Swift Boots, BOD dan tadi baru jadi dari Heptasis juga. Dan bahkan Maverick Roar. menangkap untuk ke arah Malefic Roar. Betul. Ditambah dengan select plate yang dia miliki, otomatis dia akan menahan dari Hansnya. Karena Hans di sini baru selesai dengan Malefic Roar yang dia punya. Dan ini semuanya total domination. Ditutup pattern farmingnya, tidak ada celah sama sekali. Bahkan hanya bisa melakukan split push. Tapi 2-1 bukan angka yang bagus di area depan. Kadera dalam ancaman Rocknya dengan skill Maloyski. You got this Maloyski. Dapetin Pai, tapi ada banyak turret yang harus dikorbankan. Ya, ini dia pertukaran yang harus memang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. At least mereka bisa ngedapetin outer turret di area bottom lane. Sejauh ini Alter Ego Esports tampaknya udah mulai bergerak, mencoba untuk mencari lagi, mendengar ada suara-suara yang datang dari area bottom lane. Pertemuan pastinya akan terjadi karena Hans sudah mendapatkan inner turret yang dia idam-idamkan sedari tadi. Oke, akhirnya mendapatkan satu trade yang lumayan worth it bagi teman-teman dari Geek Farm di area bottom lane, karena itulah dia yang bisa dilakukan oleh Fanny. Split push, rotation, dan bahkan buat sekarang ada pergerakan yang sangat amat cepat, agresivitas yang tidak ada henti-hentinya dari Alter Ego Esports dengan satu keuntungan dari Chelly Boy. Walaupun dia tahu di awal game dia kesulitan dengan satu from Demon Slayer-nya dia, tapi ternyata dengan retribution yang lebih pasti, dengan retribution yang lebih cepat, dia mendapatkan pattern farming yang lebih instan ketimbang Hans. Ya, Slord udah di-secure dengan begitu mudahnya. Kali ini udah muncul juga di area bottom lane, tapi kita masih belum bisa melihat adanya team fight yang begitu intens. Mau coba untuk dibuka oleh Alter Ego maupun dari Geek Fam, karena kita tahu sendiri Alter Ego dia pengen ngebawa tim fight terus-menerus, sementara Geek Fam pengen carinya pick off. Ada sedikit pergerakan. Niki Piki. Kepancing. Maloyski lagi dan lagi mendapatkan satu momentum, tapi Chelly Boy mencoba untuk bertahan namun gak bisa. Dia gak sempat untuk melakukan Venom Execution. Satu pick off yang manis untuk saat ini bagi teman-teman dari Geek Farm. Real Manipulation langsung di pop up, langsung dibuka. Kapai terjebak di ruang nostalgia. Satu hit lagi dan ternyata Pai tumbang. Elzura Top lane. dan bahkan kali ini play yang dilakukan Geek Farm benar-benar ngebeli waktu, semuanya tidak bisa recall. Di bagian top lane Hans sendirian mencoba untuk melakukan split push, tapi ternyata Nino terlalu sakit dengan play down dan Baby Station bisa mendapatkan double kill di sini. Langsung mencoba untuk mendapatkan ke bagian turret di bagian tengah, namun Elzura terlalu jauh sepertinya. 3000 damage sekarat begitu saja dan langsung coba untuk di-engage ke bagian bottom turretnya. Elzura harus langsung pulang kali dengan damage yang begitu luar biasa, apalagi satu base turret di area bottom lane sudah berhasil diamankan dengan damage yang terlalu sakit oleh seorang Nino. Bahkan masih coba untuk mengejar ke arah base turret. Memang udah kembali beberapa pemain dari Geek Fam, tapi ternyata masih ada pertahanan yang begitu kuat yang pengen coba dilakukan oleh Geek Fam. Hampir saja kita mendapatkan trade di mana base turretnya hilang. Itu satu untuk satu. Pancingan yang manis banget. Karena tadi kan Fanny-nya dibiarkan kelihatan ke spot di top lane, dan itu pasti nge-distract satu orang atau dua hero mungkin dari Alter Ego yang bakal jemput ke sana. Dan Glowing ternyata yang datang tadi adalah Chelly Boy. Chelly Boy yang datang karena dia terpick off, by the way, di bagian area jungle. Ketika udah benar-benar menit krusial, Geek Farm masih memegang kendali dengan turret yang mereka miliki, walaupun mereka kehilangan banyak sekali dari segi goldnya. 6.000 perbedaan gold leading sekarang, tapi mungkin tidak sebanding dengan bagaimana Alter Ego Esports yang Nino-nya benar-benar tidak tersentuh sama sekali sampai saat ini. Iya. Dari Geek Fam sendiri mereka tahu banget winning condition mereka seperti apa yang harus mereka lakukan. Makro mungkin yang dibawa oleh Maloyski kali ini ternyata membuahkan hasil yang baik. Dan ada sedikit fun fact lagi, longest game on MPL itu ada di RBL versus RRQ season yang 9 dengan 43 menit. Wow. Ya, 43 dan bahkan menit. kita baru kemarin nih, season 10 ya. Baru. Geek Fam nih yang kemarin Day one 26 ya. menit 40 detik. Day One langsung paling lama. Dan bahkan ini apakah akan tercipta sebuah play baru, karena kita melihat bagaimana split push yang dimainkan sama Hans efektif banget. Dan dia sudah menemukan jawabannya. Hindarin aja team fight-nya, karena teman-teman dari Alter Ego suka banget untuk team fight berlima. Iya, dan ketika dari Alter Ego, sekarang mereka lagi unggul. Ini adalah power pick dari Alter Ego punya Dra. Ya. Mereka harus bisa maksimalkan sekarang. Mereka harus bisa dapetin 2 Lord mungkin untuk kedepannya, sebelum nanti levelnya bisa di catch up oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Oke. Menit-menit krusial sudah mulai memasuki, dimana ketika kita tumbang satu kali, 30 detik akan menjadi ganjarannya. Dan buat sekarang ada beberapa suara-suara yang mungkin sudah mulai terdengar.
Gerakan rotasi yang sangat amat cepat. Iron Hook-nya dilakukan, The Way of Dragon, Leo Murphy ke arah depan. Tapi buat sekarang Hans yang mencoba untuk bertahan. Steel Cable pun masih bisa dilakukan, Reward Manipulation, pop out ke arah belakang, mengusir teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan dia melakukan tumbang sendirian dengan Nino. Shotgun power, Wesker-nya tidak bisa terhentikan. Dan Pai datang juga hanya untuk ngebadanin teman-teman dari Alter Ego Esports. Satu ditukarkan satu buat sekarang. Namun Luke tidak bisa selamat dari kejaran Alter Ego sehingga menukarkan 2 untuk 1 buat sekarang. Ya, untungnya dari Han sendiri tadi masih bisa melakukan satu confirm elimination. Dan itu menjadi satu pemain penting pastinya ketika ngedapetin ke arah Sally Boy. Cuma masalahnya Lord udah spawn di area bottom lane dengan Mystery emang udah hilang di area bottom. Dan ini ngebuat dari Geek Fam masih punya kesempatan dengan ngebawa Elzura. Gift-nya, Reward Manipulation-nya punya chance besar buat ngezoning out para pemain dari Alter Ego. Oke, defense lagi, berlima lagi. Gak bakal bisa. PR-nya cuma satu, Elzura. Elzura harus tumbang duluan. Elzura benar-benar harus di pick off terlebih dahulu. Entah Leo Murphy dengan flickernya, dengan kicknya akan mencoba untuk mendapatkan satu momentum menangkap sebuah high ground di Federal. Elzura langsung diterima Nino dalam ancaman, tapi masih ada chain. The Way of Dragon cover. Leo Murphy dalam ancaman, Immortal pun masih ada, tapi kayaknya nggak bakal mau untuk di-all-in. Ya, targeting yang udah terlihat jelas tadi dari seorang Hans menuju ke arah Nino. Karena emang dari tadi snowballingnya selalu dilakukan oleh Nino lagi. Ini Hero Passion yang repotin. Terus juga dari Rennernya kita tahu sendiri damage yang udah begitu besarnya. Apalagi dengan goal terbanyak itu 12.200. Wah, ini sebenarnya map awareness dari Nino juga yang patut kita akui ya, bahwa bagaimana tadi dari Kadira dia berusaha untuk melakukan flank tadi. Dia udah muter, Ya. cukup jauh tiba-tiba di flick sama Nino. Mungkin Kena masih Wesker. butuh win of nature. Udah ada win of Udah ada win of nature, mungkin kaget. Dia kaget tadi. Purely kaget. Apalagi dengan ultimate Wesker ya. Wesker. Kayaknya refleks Nino kali ya yang jadi jawaban. Tapi menengok dari refleks Om, kalau flankingnya kayak tadi sendirian, apakah itu tidak terlalu beresiko? Resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. High risk, high return dong. Oke. High risk, high return. Tapi sayang nggak dapat momen aja tadi buat Kadira. Berarti kita tinggal nungguin bagaimana Nino dengan win of nature mungkin atau dengan immortality. Tapi buat sekarang Baloyski dalam ancaman karena dia terkejar. The Way of Dragon didapatkan tapi langsung menuju kepada Baloyski. Baloyski tumbang. Hans dalam ancaman, dia juga bakal tumbang untuk kedua kalinya. Buat sekarang Leo Murphy juga bakal dikejar. Dia engage oleh Luke dengan French Spell, tapi ternyata tidak akan bisa mendapatkan satu target karena langsung ada Udil di sana dengan double killnya mendapatkan 3 member tanpa adanya trade kill sama sekali. Alter Ego Esports memenangkan team fight pick off-nya. Dan buat sekarang Kadira dalam ancaman. Sally Boy langsung menggunakan satu retribution yang dia punya. Elzura mencoba untuk melakukan defense, tapi di belakang sana Nino dengan runner apa dia tidak bisa menghentikan serangan. Alter Ego Esports take game number 1. Congratulations Alter Ego Esports. Game yang pertama berhasil diamankan dengan begitu cepatnya kali ini. Meskipun memang ada beberapa momen Geek memang ngebalikin keadaan, tapi still too strong untuk Alter Ego di game yang pertama. Potensial early-nya dimanfaatkan dengan sangat baik. Ya,